Halo Trivers, welcome back to TV YouTube channel. Semoga kamu sehat selalu ya. Gimana nih? Sudahkah kamu cuan hari ini? Trivers, dari beberapa video sebelumnya yang udah aku jelasin, ada beberapa istilah di dunia kripto yang pernah aku sebutin biar kalian gak asal ketika masuk ke dunia kripto. Nah, kali ini aku bakalan coba ngerangkum apa aja istilah yang udah aku sebutin dan sekaligus apa aja kesalahan-kesalahan yang harus kalian hindarin ketika trading dalam dunia kripto. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel YouTube Triv, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan update video baru dari Triv. Thank you! Kesalahan-kesalahan ini biasanya sering terjadi pada traders pemula nih Trivers. Oleh karena itu aku bakalan sebutin beberapa kesalahan yang wajib kalian hindari. Yang pertama adalah tidak melakukan cut loss. Cut loss atau CL ini sebuah perilaku trader yang melakukan jual di bawah harga beli, yang tujuannya untuk mengurangi potensi kerugian yang terjadi apabila market sedang mengalami penurunan. Kamu harus selalu waspada sama harga aset yang fluktuatif karena cut loss itu perlu ya Trivers. Dengan ngelakuin cut loss setelah pertimbangan yang matang, setidaknya kamu jadi tahu kalau trading plan kamu sebelumnya kurang maksimal dan kamu harus evaluasi lagi biar jadi lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah overtrading. Ketika kita jadi seorang trader yang aktif, nggak seharusnya kita melakukan trading yang berlebihan. Sebagai trader, kita perlu melihat kondisi pasar dengan lebih teliti dan menggunakan logika. Trading itu perlu banyak analisis dan waktu. Nggak bisa dipaksain ya. Sebagai trader, baiknya perlu menunggu dan melakukan analisis yang dalam dan bisa menciptakan strategi yang baik sehingga tahu di mana sinyal untuk masuk selanjutnya. Selanjutnya adalah revenge trading. Sesuai dengan namanya, revenge yang berarti balas dendam. Dalam trading biasanya terjadi ketika kamu ngalamin cut loss di sebuah koin, lalu kamu ngerasa kamu harus ngebalikin cut loss itu tadi tanpa berpikir panjang. Emosi ini harus dihindari ya Trivers, karena dengan emosi balas dendam ini kamu nggak bisa berpikir dengan tenang atas tindakan atau strategi yang akan dilakukan selanjutnya. Bisa jadi dengan emosi ini, strategi dan tindakan yang akan dilakuin malah bikin rugi karena trader nggak bisa berpikir dengan jernih dan tenang. Jadi buat kamu yang sering cut loss terus ngelakuin revenge trading, mending mulai stop deh. Karena itu bisa jadi berbahaya buat kesehatan mental kamu ketika trading. Stop trading dulu sampai pikiran kamu benar-benar jernih biar bisa analisa dengan baik dan tepat. Yang selanjutnya adalah terlalu keras kepala. Kondisi pasar itu cepat berubah ya Trivers. Mengubah pikiran dalam melakukan trading itu boleh kok dilakukan selama kamu yakin sama pilihan kamu. Oleh karena itu, sebagai trader, kamu harus mengenali perubahan tersebut dan ikut beradaptasi. Yang selanjutnya adalah mengabaikan kondisi pasar yang ekstrim. Ada kalanya sebuah technical analisis kurang bisa diandalkan dalam dunia trading. Hal ini bisa terjadi apabila kondisi pasar menjadi kondisi yang ekstrim yang didorong oleh emosi dan psikologi secara masif. Ada suatu masa di mana pasar menjadi labil karena perbedaan supply dan demand yang mempengaruhi harga pasar itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai trader harus tahu kondisi ekstrim yang terjadi pada pasar agar tidak mengandalkan dari hanya technical analysis. Technical analysis merupakan sebuah permainan probabilitas ya Trivers. Technical analysis apa aja yang udah dilakukan seorang trader bukan berarti pasar akan mengalami keadaan yang sama. Trader harus mempersiapkan kondisi bahwa tidak selamanya market memiliki probabilitas yang sama atas technical analysis yang dilakukan, sehingga harus punya backup plan ketika itu terjadi. Yang terakhir adalah mengikuti trader lain dengan asal. Dalam dunia trading, trader dituntut buat terus belajar atas kondisi pasar yang terus-menerus berubah, dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengikuti trader yang lain. Namun, ada hal yang perlu diketahui ya Trivers, bahwa mengikuti jejak dan trading plan seorang trader yang lain mungkin bisa bikin cuan, tapi lebih banyak yang rugi karena cuma ngasal ikut aja. Padahal kalau kamu mau analisa buat konfirmasi kembali, kamu bakalan nemu titik terangnya apakah sinyal itu benar atau salah, jadi kamu nggak rugi. Jadi gimana Trivers, apakah kamu sering melakukan kesalahan yang aku sebutin tadi? Coba tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa buat ajak teman kamu trading di Triv pakai kode referral kamu juga biar kalian bisa mainin spin and win bareng dan dapetin jackpot 0,1 Ethereum. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Stay safe Trivers. Saya pakai Triv.